Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah puasa sudah masuk hari yang kedua, ketiga. Kok ragu-ragu? Kemarin kita puasa tidak ibu? Kemarin puasa kan? Nanti ini hari kedua. Ya. Jadi karena kita puasa, alhamdulillah karena puasa hari yang kedua, ya kita kaji dulu tentang masalah bahwa puasa itu apa artinya. Puasa artinya imsak. Puasa itu artinya Jadi kalau dibilang imsak, waktu imsak sudah tiba, berarti waktu puasa sudah waktu puasa sudah tiba. Cuma waktu imsak itu ibu-ibu, kalau ibu dengar imsaknya tadi itu jam 12:05, apakah orang makan sesudah ucapan pengumuman imsak itu batal puasa? Batal tidak? Batal puasa tidak? Ibu-ibu masih makan nih, tapi udah ada pengumuman waktu imsak udah tiba, batal tidak kalau makan terus? Lanjut terus, belum batal. Karena ya, karena yang dimaksud dengan imsak itu menahan diri dari makan dan minum serta hal yang membatalkan puasa, itu sejak kapan? Sejak terbit fajar sidik. Fajar ada dua. Ada dua orang fajar sini. Pertama fajar kidib, yang kedua fajar sidik. Fajar kidib fajar dusta. Fajar sidik fajar betul. Fajar dusta artinya nampak sekilas cahaya di ufuk langit itu, di batas antara bumi kita dengan langit itu namanya ufuk. Ya. Nampak kilatan tapi kemudian gelap kembali. Nah, itu namanya fajar sidik. Itu belum masuk waktu subuh. Yang kedua, fajar sidik. Kalau keluar cahaya yang kedua, kilauan cahaya itu keluar, dia akan tetap bertahan hingga sampai terbitnya matahari. Jadi ketika terbitnya fajar sidik, nah itu berarti sudah masuk waktu sholat subuh. Kalau sudah masuk waktu sholat subuh, berarti haram makan dan mie dan segala hal yang membatalkan puasa. Nah kita coba, ada 3 kajian, ada 3 kelompok. Ibu masuk kelompok mana nih? Bapak-bapak hebat semua. Ibu-ibu nih. Halo ibu-ibu. Kalau dalam kajian tasawuf itu, puasa yang pertama puasanya orang yang menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dia tidak masukkan makanan, minuman dan kemaluan. Dia tidak masukkan ke dalam rongga-rongga yang terbuka pada tubuhnya. Nah itu puasanya tingkat orang awam. Puasanya tingkat orang yang kurang mengkaji, kurang mendalami ilmu. Yang penting dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, termasuk merokok di siang hari. Artinya memasukkan benda apapun. Benda ini berarti terlihat dan bisa disentuh, termasuk asap rokok. Meskipun tidak bisa disentuh, dipegang, tetapi asap rokok itu ain namanya, benda namanya. Rokok bisa dipegang tidak? Rokok bisa, batang rokok. Yang diisap, yang dimakan, yang diisap oleh orang yang merokok tuh batang rokoknya apa asapnya? Ibu-ibu pernah punya suami kan? Pernah kan? Kalau suaminya merokok, yang diisap batang rokoknya apa asap rokoknya? Batang rokok. Yang dimasukkan ke mulut tetapi yang diisap adalah asap. Kalau batangnya namanya makan. Ya, kalau batang rokok kita lah namanya, yang berarti itu makan rokok, bukan isap rokok. Jadi asap rokok itu walaupun tidak bisa dipegang, ketika masuk tertelan ke dalam badan kita, itu tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia ainun zat. Dia benda yang terlihat meskipun tidak bisa disentuh. Ibu sekarang bisa lihat udara. Apa bedanya asap rokok dengan udara? Apa bedanya? Nggak ada warna. Udara tak terlihat. Bisa lihat udara ibu? Angin bisa dilihat?
Kalau angin puting beliung, angin topan, angin tornado terlihat tidak? Yang terlihat itu apa ya? Benda yang diangkat oleh angin itu, tetapi angin itu sendiri tidak terlihat. Jadi kalau orang menghirup udara, batal tidak puasa? Tidak batal karena tak terlihat. Dia hilang dua sifat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Karena tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, meskipun dia keluar masuk di dalam rongga-rongga yang terbuka melalui hidung dan mulut kita, tidak membatalkan puasa. Ibu pasang kipas angin, kemudian ibu buka mulut, ibu telan asap, ibu telan udara yang dari kipas angin. Kira-kira telannya ibu udara dari kipas angin itu batal puasa tidak? Tidak batal. Kenapa angin yang masuk itu meskipun terasa tapi tidak terlihat? Jadi hal yang bisa membatalkan puasa adalah benda meskipun tak terpegang, tak bisa dipegang, tetapi bisa dilihat. Nah, ibu-ibu ya. Jadi kalau seandainya masuk apa saja ke rongga tubuh, batal puasa kita, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk minuman. Kalau masak, ayo asap itu bagaimana? Di asap itu nampak ada asap tuh kan? Asap kita goreng ikan, kemudian asapnya keluar, kemudian kita hirup sengaja, batal tidak? Karena asap itu nampak dia seperti rokok. Ada keluar asap, ibu kasih panas minyak kelapa, kemudian ibu taruh ikan goreng, brum, bunyi dia, asapnya nampak, kemudian ibu hirup. Batal tidak? Batal. Atau ibu buka nanti buka puasa bikin sate ayam, sate kambing, sate sapi, sate onta. Dan ibu buka bikin sate, ibu bakar pakai tempurung, keluar asapnya, ibu taruh kecap dengan bumbu-bumbunya, ibu taruh situ, keluar asapnya, kemudian ibu mendekat, masih jam 12 ya. Batal tidak? Batal. Karena kenapa? Karena dia terlihat asapnya masuk ke hidung kita, terhirup dalam tubuh kita, batal. Sama seperti menghisap rokok. Asap knalpot. Kalau kita di Aceh nggak masalah kita. Kalau di Jakarta itu susah hidupnya. Karena kita berjalan itu di pertengahan jalan, itu apalagi jam 12 siang, jam 1 siang, itu padat sekali lalu lintasnya. Kemudian kita jalan, di depannya ada asap truk besar yang isinya itu solar, itu keluar asap hitam mengumpul. Kemudian dia keluarkan asap, kita hirup. Batal tidak? Batal. Kenapa batal? Karena terlihat. Jadi itu, yang pertama itu. Ya, yang kedua, minum. Kita apapun yang kita minum batal. Ya. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di Aceh ada tidak kira-kira orang yang melakukan ijab kabul pernikahan, akad nikah dilakukan dalam bulan suci Ramadan? Ada tidak? Ada. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena bulan Ramadan ini kan bulan yang paling baik. Kenapa tidak ada pernikahan justru di bulan Ramadan? Karena setiap kata Nabi tentang keutamaan fadilah, keutamaan daripada bulan suci Ramadan itu, kullu amali bini Adam yudha'afu bi 'asyrati amsalha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amal perbuatan, aktivitas pekerjaan, setiap pekerjaan, yang masak, yang nyuci, yang angkat sampah, yang pergi ke kantor, yang pergi sekolah, apapun aktivitas asalkan dia berniat untuk karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala, yudha'afu, dilipat gandakan Allah Ta'ala pahalanya menjadi asyarati amsal, 10 kali lipat. Ibu sedekah bulan puasa dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan ila sab'ini ati'afin, hingga sampai kepada 700 kali lipat balasan pahalanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Sungguh puasa itu untukku, kata Allah Ta'ala, maka akulah yang akan membalasnya. Aku enggak buka di sini berapa jumlah balasan pahala yang akan aku berikan kepada orang yang puasa. Jadi puasa ini ibu nanti masuk surga terkejut karena kenapa? Allah berikan balasan pahala yang enggak pernah kita pikir. Bayangan kita, Allah akan kasih mobil Mercy, mobil BMW, Allah akan kasih mobil Pajero, Allah akan kasih mobil Alfa, Allah akan kasih
pesawat jet pribadi. Bayangkan kita Allah akan kasih bidadari. Tuh bapak-bapak, tuh ibu-ibu kasih bidadara. Bayangkan kita kayak begitu, tapi ternyata ketika masuk di dalam surga Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh kita. Betapa besarnya Allah Ta'ala mencintai kita yang berpuasa ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi tidak ada batasan tentang kali-kali matematika berapa jumlahnya Allah akan berikan kepada kita. Nanti kalau ingin dapat, ingin tahu, mati dulu. Meninggal dulu, maka kita siap. Suka meninggal dunia, ibu-ibu suka meninggal dunia? Pingin meninggal dunia? Rindu meninggal dunia? Rindu. Karena saya sudah beramal, ya Allah, setiap orang kalau sudah kerja akhir bulan, kalau PNS, pegawai honorer, atau orang yang kerja kontrak, kalau dia udah kerja banting tulang, udah serius dia kerja betul-betul tidak korupsi, tidak betul-betul mengikuti jalur-jalur yang diatur. Orang yang udah kerja sungguh-sungguh di pemerintahan atau di swasta, apa yang dia minta di akhir bulan, ibu? Apa yang dia minta? Apa yang diminta? Gaji. Yang dimintanya gaji. Karena orang yang bekerja serius, bekerja sungguh-sungguh, bekerja jujur, dia mengharapkan gaji dari majikan, dari tuannya, dari bos. Maka ibu-ibu, masa ibu-ibu ibadah nggak ingin dapat gaji dari Allah Subhanahu Wa Taala? Dan gajinya itu dikasih pasti sama Allah Taala. Kalau bos-bos kita tempat kita kerja hari ini, bos kita tempat kita kerja hari ini siapa bos ibu? Bapak-bapak punya bos tidak? Yang kerja pegawai berarti atasannya kepala sekolah. Kalau SD, SMP, SMA berarti kepala sekolah. Kepala sekolah bosnya adalah kepala dinas bosnya adalah bupati bosnya adalah gubernur bosnya adalah presiden bosnya adalah ketua DPR. Kalau ketua DPR tidak keluar, nggak cair itu Jokowi gajinya. Anggarannya dari situ kan, legislatif itu kan legis. Jadi setiap orang kerja itu dia, sedangkan ketua DPR bosnya adalah rakyat. Karena rakyat yang pilih ketua DPR. Tapi gaji ketua DPR lebih besar daripada gaji rakyat. Padahal bosnya ketua DPR dan DPR itu adalah rakyat. Artinya ketika kita bekerja menurut jalur aturan SOP, udah kita kerja sungguh-sungguh, yang kita harapkan adalah gaji, ibu. Yang kita pingin adalah gaji. Kalau ibu ibadah betul-betul ibu lakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, lakukan apalagi sunnah juga ditambah, jangankan yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan, maka yang kita inginkan ketika meninggal dunia ada balasan yang Allah berikan kepada kita, yaitu balasan pahala, dan pahala itu adalah surga. Karena kita ingin dapat balasan itu, maka kita ingin mati. Berarti kalau ingin dapat gajinya di dunia ini, jangan sedih kalau meninggal dunia. Alhamdulillah wafat. Jadi kalau lihat orang soleh meninggal dunia, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Alhamdulillah, dia udah ketemu sama Allah, dia udah dapat balasannya. Janji Allah Ta'ala pasti dia dapat. tidak mungkin tidak memberikan balasan terhadap setiap amal daripada amal. Allah udah janji di sini, setiap amal seorang hamba dilipat gandakan 10 kali lipat hingga sampai 700 kali lipat. Adapun kalau ibadahnya itu bersifat seperti sifatnya puasa, maka saya akan balas. Termasuk amal-amal bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, sedekah dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak mampu menjaga keikhlasan di dalam hati. Ibu-ibu, kalau sedekah 100.000 minta diumumkan sama Tungku Sago. Dengan sedekah 100.000 ibu sumbangkan ke dalam celengan tanpa diketahui, bahkan Tungku Sago pun tidak tahu, mana lebih baik? Tergantung kepada kemampuan menjaga keikhlasan. Kalau ibu tidak mampu menjaga keikhlasan, khawatir nanti diumumkan, khawatir nanti diketahui oleh selain Allah Ta'ala,
maka lebih baik ibu bersedekah sembunyi-sembunyi. Karena menjaga keikhlasan itu sulit ibu, susah menjaga keikhlasan ibu. Karena senangnya kita dipuji menyebabkan penyakit riya, senangnya kita dipuji menyebabkan penyakit ujub bangga dengan amal yang kita lakukan. Bahkan lebih celaka kalau seandainya berubah menjadi takabur, menjadi congkak dan sombong. Alai menyuhana hana terdong salahnya. Setiap bulan saya kasih sedekah di situ 10 sak Senin, 50.000, 100.000, bahkan 1 juta, 2 juta. Kalau nggak ada sedekah saya nggak ada berdiri musalah itu. Apa masjid itu? Nggak diperdulinya sama saya, nggak diundangnya saya apa-apa. Padahal itu batal semua pahalanya. Maka keikhlasan itu susah untuk dijaga. Kalau ibu mampu menjaga keikhlasan, maka silahkanlah minta tolong diumumkan dengan tujuan niat dan maksud untuk memancing hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain agar mereka mau juga ikut tempuh yang mekat campli yang nonton kajok sedekah sertuh ribe apa ni yang orang mekat sembako jok sertuh ribe angki campli biasa nonton kat bini jalan sertuh ribe jok sedekah untuk pembangunan musala. Masa tukang jualan sembako tokonya besar cuma sedekah 100.000, dipancing orang. Dia tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, bukan, tapi untuk memancing orang untuk bersedekah. Maka dibuatlah pengumuman. Kalau mampu dijaga dan tujuannya maksud untuk mengajak orang untuk bersedekah, maka lebih baik jangan sembunyi-sembunyi, tapi lebih baik sedekahnya terang-terangan. Tapi jangan sombong-sombong, jangan menampakkan kesombongan, jangan menyebut-nyebut amalan. Cukup saja udah diumumkan bisa menarik orang lain untuk bersedekah, maka ini termasuk di dalam amal jariah. Kenapa? Karena sedekahnya kita menyebabkan datangnya sedekah-sedekah yang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah Ta'ala, kalau berbicara tentang amal yang kita kerjakan tadi itu, kalau kita kerjakan secara terang-terangan, kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi, tergantung kemampuan kita bagaimana kita menjaga keikhlasan, maka demikian juga ibadah puasa. Sekarang ibadah puasa yang kita kerjakan ibu-ibu, ibadah puasa yang kita lakukan saat ini, tidak ada yang tahu kalau kita sedang puasa. Sekarang ibu tahu nggak suami ibu puasa? Bapak tahu gak istrinya sedang puasa? Tahu, tadi sahur. Iya sahur. Nanti dalam kamar dia makan, dikuncinya pintu. Dia minum, dikuncinya pintu. Di kamar dia sendiri. Jadi kita nggak tahu dengan secara pasti seseorang itu puasa atau tidak puasa. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Karena yang tahu ibadah puasa hanya dia dengan Allah, maka Allah jamin, Allah katakan, wa ana ajzibi, aku yang balasan pahala untuk orang yang puasa. Maka semua orang yang beribadah puasa sama seperti orang yang ibadah secara rahasia dengan Allah. Dia tidak ingin tahu ibadahnya diketahui oleh selain Allah. Kenapa? Karena yang dia cintanya Allah. Ibu cinta sama siapa? Sama suami apa sama Allah? Ya oke. Cinta suami juga berpahala ibu. Tapi cinta suami karena Allah. Nah, cinta suami jangan karena dompet. Cinta suami karena Allah. Jadi kalau cinta suami karena Allah, insya Allah meskipun dompetnya kosong tetap sayang. Ibu betul tidak? Betul tidak? Betul. Makanya banyak terjadi kasus perceraian. Cinta suami karena dompetnya habis, ya cari suami baru. Ya betul nih saya sampaikan ibu-ibu kasus perceraian di Lok Sumawe. Saya nggak bilang di sini ibu. Di sini wallahu a'lam. Kasus perceraian terbesar di Aceh Utara, khususnya di Lok Sumawe ibu. Penyebab utamanya masalah faktor dompet. Masalah kanker kantongnya kering, suaminya tidak punya uang, tidak mampu untuk memberikan apa yang menjadi keinginan daripada istri. Istri yang solehah adalah istri yang mau menerima seberapa besar yang diberikan oleh suami, dan dia akan meminta menurut kemampuan
Kemampuan suami beli Honda Beat, jangan minta NMAX. Kemampuan suami beli Honda NMAX, jangan minta suami beli mobil Avanza. Kemampuan suami beli mobil Avanza, jangan paksa suami beli mobil Innova. Karena kalau istri itu memaksa terus, akhirnya suami akhirnya suami marah, maka akhirnya suami korupsi. Itu yang menjadi akarnya sebenarnya, ibu-ibu. Karena bagi suami cukup dengan istri, tapi istri belum cukup dengan suami. Kenapa? Karena kehidupan hedonisnya tadi itu. Kehidupan ingin menampakkan kekayaan kepada tetangga-tetangga dan kawan-kawan yang lain bahwa dia lebih dari mereka. Maka suami menjadi alat dari istri-istri untuk melakukan agar tercapai keinginan istri, meskipun dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasus-kasus kejadian yang terjadi di tempat-tempat yang ada di luar, nauzubillah, jangan terjadi di tempat kita. Cukuplah di sana, jangan terjadi di kampung halaman kita. Jadi apa yang kita kerjakan, bahwa ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah itu bersifat rahasia, maka Allah Ta'ala yang akan menjamin pahalanya, dan pahalanya itu tanpa ada hitungan angka-angka. Tidak ada angka. Tidak ada 100 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 kali lipat, 1 juta kali lipat. Tidak ada. Maka pahala puasa sama seperti pahala ibadah sir namanya. Ibadah rahasia namanya, ibu-ibu. Ibadah rahasia. Artinya apa ibadah rahasia? Antara saya dengan Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. Karena yang lain tidak tahu, maka dia beribadah hanya karena mahbub, karena kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia cintanya Allah. Maka saya tak ingin, saya tak peduli orang lain tahu tidak tahu saya ibadah, saya tidak peduli. Yang saya peduli Allah Ta'ala tahu kalau saya ibadah. Yang saya inginkan Allah Ta'ala tahu kalau saya ini puasa. Ya Allah, yang saya inginkan Allah Ta'ala tahu kalau saya ini tarawih. Yang saya ingin Allah Ta'ala tahu kalau saya ini tadarus baca Al-Quran. Yang saya ingin kalau Allah Ta'ala tahu kalau saya ini sudah melayani suami saya. Suami saya senang gak senang, saya sudah berusaha semampu saya untuk mengkhidmah, melayani suami saya. Demikian juga suami, saya sudah berusaha. Allah Ta'ala, manusia lain tahu atau tidak tahu, yang penting saya ingin Allah Ta'ala tahu bahwa saya telah bekerja dengan benar sesuai dengan perintah Allah Ta'ala untuk memberi nafkah kepada istri saya, tak peduli dengan orang lain. Maka balasannya mereka ini ketika nanti di padang mahsyar bangkit dari kubur, namanya tidak dipanggil menghadap untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal perbuatannya. Berarti dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Orang-orang puasa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Orang-orang yang beribadah sama seperti ibadah puasa, yang ibadahnya tidak ingin dikenal, tidak ingin diketahui oleh orang-orang lain karena menjaga keikhlasan, jangan batal ibadahnya, hanya mengharapkan ibadah semata dari Allah Ta'ala, maka sama seperti orang yang puasa, balasannya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kenapa? Karena dia ibadah hanya untuk aku semata. Maka dia masuk ke dalam surga, tidak dihisab, ibu. Tidak dihitung amal-amal kita, ibu. Dan manusia, ibu, kalau satu kampung rawa dikumpulkan, kira-kira di lapangan mana bisa cukup, ibu-ibu? Semua orang kampung rawa kalau dikumpulkan di padang atau di lapangan di kampung rawa ini, ada nggak lapangan yang bisa tampung semua orang kampung rawa? Ada nggak kampung rawa ini punya lapangan besar, ibu-ibu? Di mana? Di sawah. Itu masih sawah, kita masih luas, ya. Itu bikin lapangan. Taruh semua orang kampung rawa di situ, mulai dari padang hilir, ulelung, gadang, tanah, semuanya kumpul di situ. Muat nggak? Muat tidak? Berapa jumlah masyarakat kita, ibu? Semua satu pemukiman rawa. Berapa, ibu? Pak kecil ada sini. Tuh Habut, tuh Halapan, Tunggu Sago. Berapa jumlah penduduk kita semuanya? 5.000. Kampung Tangah apa semuanya? Kampung Gadang apa semuanya? Semua, ada kurang lebih 5.000 masyarakat kita. Kalau semua kira-kira ada 5.000 masyarakat pemukiman rawa, semuanya dikumpulkan di sawah Kampung Gadang, muat tidak?
Muat enggak? Enggak muat. Muat insyaallah, tapi dempet-dempet semua. Dempet semua. Berdesak-desakan semuanya. Gitu gambaran nanti kita kumpul di padang mahsyar, Ibu. Ibu pikir di padang mahsyar satu hari? Hah? Ibu pikir, Bapak pikir kita di padang mahsyar itu 2 hari? Ibu pikir kita di padang mahsyar 1 tahun? Satu hari di akhirat itu 1000 tahun dunia, Ibu. Kita di dunia umur masih 80 tahun saja jalan udah bincang-bincang kita. 90 tahun udah bongkok-bongkok kita jalan. 100 tahun kita udah jalan di tempat. Gak jalan-jalan. Orang yang angkat kita. Kita mau kamar mandi, orang bantu angkat. Kita mau pergi ke tempat saudara, ke tempat anak, ke tempat cucu, orang yang angkat kita. 100 tahun usia kita di dunia lumpuh kita. Beda dengan orang zaman dahulu, Nabi Nabi Adam, ayah kita sama-sama 930 tahun masih kuat. Nabi Nuh 950 tahun masih kuat. Giliran kita umat Nabi akhir zaman 100 tahun duduk di tempat. Artinya apa, Ibu? 100 tahun bagi kita lama sekali saat ini. Cukuplah umur kita seperti Nabi 63 tahun, Ibu-ibu. Ya, maka kalau yang punya waktu-waktu lebih itu banyak ibadah sebenarnya, karena bonusnya banyak sekali Allah Ta'ala kasih kepada dia untuk memperbanyak amal soleh dan minta maaf terhadap kesalahan dosa yang pernah dia kerjakan ketika muda. Kembali lagi, Ibu. Pada masa orang dibangkitkan dari kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, maka Nabi menggambarkan itu langit, matahari di atas kepala hanya 1 jengkal, dan pakaian kita tidak ada sedikit pun pakaian ibadah, Ibu-ibu. Bapak-bapak gak ada pakai celana, telanjang pula. Ibu-ibu demikian juga. Kata Siti Aisyah, ya Nabi, kalau kami telanjang bulat tak pakai baju sehelai benang pun, bagaimana kami bisa berkumpul di padang mahsyar? Apakah kami tidak bernafsu, ya Nabi? Kata Nabi, tidak ada orang bernafsu pada hari itu. Kenapa? Semuanya bercucuran keringat karena memikirkan nasib diri sendiri. Semua pikir diri sendiri. Gak sempat dia lihat wanita, yang wanita tidak sempat lihat yang pria. Gak peduli dengan orang lain. Berpikir cuma dalam pikiran mereka hanya bagaimana nasibku, bagaimana keadaanku, bagaimana apakah aku akan dipanggil, kemudian diberikan catatan dengan tangan kanan atau dikasih melalui tangan kiri tanda celaka. Bagaimana bisa melewati sirat? Bagaimana kemudian aku akan masuk? Apakah melintas sirat? Ataukah aku akan tergelincir masuk dalam neraka? Dan neraka itu di bawah sirat. Ada 7 lapis dia ke bawah. Di balik sirat tersebut, disitulah menunggu surga yang 8 pintu. Maka orang yang menunggu di padang mahsyar itu bukan cuma sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tetapi puluhan, ratusan, ribuan tahun. Kenapa, Ibu? Karena jumlah manusia sejak Adam sampai akhir zaman itu bukan miliar, lebih dari miliar, Ibu-ibu. 1 miliar orang kalau dikumpulkan di dunia, kira-kira tampungnya di mana? 2 miliar orang kalau dikumpulkan di dunia. Sekarang aja hidup manusia yang ada di dunia ini kurang lebih 3 miliar lebih. Kalau nggak sampai 4 miliar, yang baru-baru lahir itu kalau didata sampai 4 miliar, 5 miliar mungkin jumlah seluruh manusia yang ada di dunia. Itu yang hidup saat ini. Bagaimana kalau dikumpulkan dengan yang hidup dari masa Nabi Adam hingga yang hidup sampai hari kiamat? Kita tuh kecil sekali. Tunggu dipanggil sama Allah. Jadi karena lama sekali waktu kita untuk dipanggil di padang mahsyar, waktu itu kita telanjang, tak pakai pakaian. Di atas kita ada matahari hanya jarak 1 jengkal, kemudian di sekeliling kita hanya padang tandus. Tidak ada bangunan tempat kita berteduh, tidak ada pohon tempat kita bernaung, tidak ada payung. Makanya sering disampaikan itu dalam syair itu, la ilaha illallah, kalimat thayyibah ke payung bagi. Nah, so yang benci kalimat thayyibah betul, tidak jarang mati. Jadi yang menjadi payung pada waktu itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dia datang menaungi kita orang-orang yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang ikhlas. Dalam ibadah, la ilaha illallah. Dalam bersedekah, la ilaha illallah. Dalam puasa, la ilaha. Masak pun la ilaha illallah. Kerja pun la
pantik-pantik apa dia bilang? Dalam mobil saya dari Banda Aceh mau pergi Pulang Bidi, mobilnya kencang lewat kambing, sopirnya mendadak, nenek-nenek di samping saya pantek. Astagfirullah, kalau jadi celaka pantek disebut kalimat yang terakhir. Kenapa? Enggak ada la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah menunjukkan keikhlasan, mengajarkan keikhlasan dalam beraktivitas kita setiap hari. Hanya tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang menjadi tujuan ibadah, tidak ada Tuhan yang diharapkan untuk mendapatkan keridhaan, tidak ada yang diharapkan pertolongannya, tidak ada yang diharapkan untuk balasannya, melainkan semuanya hanya untuk Allah. Dari Allah untuk kita, ibadah kita untuk Allah, Allah berikan ganjarannya juga untuk kita. Maka ketika di padang mahsyar tadi ibu-ibu semua sudah dikumpulkan, jumlah manusia tidak terkira jumlahnya sangat banyak. Pada waktu itu kita mengharapkan nama kita segera dipanggil oleh Allah, nama kita segera diadili oleh Allah Ta'ala. Kita berharap nama kita dipanggil oleh Allah, diadili, diajak di hadapan Allah untuk disidang segera secepat mungkin. Tapi nama-nama yang dipanggil itu nama-nama yang bagus itu. Abdullah. Ada di sini? Mana? Angkat tangan Abdullah. Abdurrahman. Ada nggak di sini? Waduh, nggak ada Abdurrahman. Abdurrahim. Ada tidak Abdurrahim di sini? Abdul Malik. Ada nggak? Abdul Jabbar. Ini bapak-bapak dulu. Muhammad ada di sini? Ada Muhammad? Ada enggak? Ahmad ada? Mustafa? Ada meninggal. Mahmud ada? Ada Mahmud sini? Pokoknya nama Nabi Muhammad, Ahmad, Mustafa, Ahmad, Mahmud. Nama-nama Nabi Muhammad itu yang paling dipanggil pertama sekali oleh Allah Ta'ala. Ivan ada sini? Mana Ivan? Nah itu paling lama dipanggil. Karena namanya bukan nama-nama yang Islami. Nama saya paling lama dipanggil tuh Ivan. Gak dikenal sama Allah nanti tuh. Dah. Joni. Ya sudah ada banyak namanya Joni kan. Johan lama dipanggil itu ibu, lama sekali dipanggil. Makanya kalau kasih nama itu nama yang disukai sama Allah. Karena kenapa urusannya itu sampai ke akhirat. Nama yang kita kasih ke anak kita itu urusannya sampai di akhirat, dipanggil sama Allah Ta'ala. Kalau nama kita kurang baik, lama dipanggil sama Allah, lama kita antri. Kepanasan kita dibawa panas matahari. Ibu-ibu begitu juga. Ada yang namanya Khadijah? Ada? Ada yang namanya Fatimah? Aisyah? Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, istri anak-anak Nabi. Nama-nama sahabat-sahabat Nabi, nama-nama ulama-ulama yang saleh di kalangan wanita itu dijadikan nama untuk anak kita. Meskipun kalau ibu ingin tambah dengan nama-nama yang gaul, di ujungnya taruh. Tapi di awalnya kasih nama yang Islam. Apa efeknya, apa keuntungannya? Di akhirat nanti kita akan dipanggil duluan ibu-ibu. Adapun orang-orang yang nama-namanya tidak familiar dalam pandangan Islam, tidak dikenal dalam pandangan Islam. Misalkan namanya David, nama orang-orang Yahudi ya, dia pakai untuk nama anak David. Maka akan dipanggil berdasarkan amalnya. Amalnya baik, dia dipanggil duluan juga. Tetapi orang amal baik dengan nama baik duluan dipanggil. Tapi ada orang-orang, sekelompok orang yang tidak dipanggil namanya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka disuruh untuk langsung masuk. Yang pertama adalah orang-orang yang puasa ibu-ibu. Dan semua orang-orang beribadah secara sembunyi-sembunyi tanpa ada keinginan amalnya diketahui oleh orang-orang lain. Maka kata Allah kepada malaikat, ini catatan amalnya malaikat baca, tapi jangan pakai mikrofon. Jangan pakai mikrofon.
Pakai malaikat pakai mikrofon ibu-ibu. Nanti kalau kan rame orang yang pakai mikrofon dia, ya Johnny bin Kaplu. Lahir misalkan di Kampung Rawa, orang tuanya fulan bin fulan, ibunya fulan bin fulana, hidup di dunia dari tahun sekian hingga tahun sekian. Catatan amal perbuatannya sejak balik disebutkan satu-satu. Sejak dia sudah menstruasi, sejak dia sudah keluar air sperma, pertama dosa yang dia lakukan disebut di situ. Sampai dia jadi nenek-nenek, sebutkan semuanya. Dan semuanya diumumkan, tapi ada yang tidak diumumkan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang puasa karena mengharapkan semata keridhaan Allah Ta'ala, dan mereka yang beraktivitas, bekerja, beribadah hanya mengharapkan keikhlasan Allah. Tak peduli orang tahu dia melakukan ibadah itu atau tidak. Maka kata Allah kepada malaikat itu, untuk khusus fulan bin fulan, orang-orang yang seperti ini amalan ibadahnya, dia pakai mikrofonnya. Jangan umum, karena ada dosa-dosanya yang aku malu memperdengarkan kepada yang lain. Karena dia ada amal-amal khusus ibadah yang dia lakukan tanpa ingin diketahui oleh selain aku, maka cukup aku yang tahu kesalahan-kesalahannya. Cukup aku yang tahu dosa-dosanya. Cukup aku yang tahu maksiat apa yang pernah dia kerjakan di dunia. Semata menghargai ibadah, keikhlasan dalam beribadah, puasa dan beribadah-ibadah yang lain yang hanya ingin diketahui oleh aku, maka cukup aku yang tahu. Banyak kesalahannya, tapi aku cukupkan. Jangan sampai engkau umumkan. Alhamdulillah kalau ibu-ibu termasuk dan bapak-bapak termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Maka nanti Allah berikan saya. Bapak nanti punya saya, kasih saya. Bisa terbang. Bisa bayangin nggak malaikat punya manusia punya sayap ibu? Ibu nanti punya sayap, mau tidak? Terbang. Maka kemudian mereka dikumpulkan semuanya, dikasih sayap sama Allah Ta'ala. Dengan sayapnya itu dia melintas sirat tanpa dia menitinya dengan kaki-kakinya, dan tanpa dihisab diadili oleh Allah. Tidak dihitung satu-satu. Umur sekian, detik sekian, hari sekian, tahun sekian kamu melakukan ini, melakukan. Tidak, langsung kasih sayap terbang. Kemudian mereka bertengger di pagar-pagar pintu surga, sehingga malaikat bertanya, oh siapa kalian? Kami adalah orang-orang yang beribadah hanya ingin diketahui oleh Allah Ta'ala. Kami beribadah secara sir, kami beribadah secara sembunyi-sembunyi. Maka mereka masuk duluan bighairi hisab, tanpa ada pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengamalkan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan. Karena Allah Ta'ala, Nabi kita katakan dalam hadisnya, man qama ramadhana, man shoma ramadhana wa qama laylahu imanan wa ihtisaban, kharajat min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa dengan sungguh-sungguh di siang harinya dan di malam hari dia berdiri tegak, betul-betul dia menegakkan dirinya untuk ibadah di malam hari, termasuk sholat tarawih, hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala semata, maka dia keluar dari Ramadan ibarat seperti bayi yang bersih dari dosa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal. Makanya tetap jaga keikhlasan dalam beribadah, tetap konsisten dan istiqomah hingga sampai berakhir Ramadan. Semoga kita masuk di dalam kelompok ahli ibadah yang ikhlas semata mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.